Oke, jadi untuk chapter 1, Saudara, kita akan membahas tentang ruang lingkup dari corporate finance. Ya. Apa itu corporate finance? Corporate finance adalah semua aktivitas terkait bagaimana perusahaan itu mengelola cash flow di dalam suatu bisnis. Ya. Bagaimana mengelola cash flow di dalam suatu bisnis. Itulah yang namanya corporate finance. Dan corporate finance itu terdiri dari 5 fungsi ya. Jadi kalau saudara nanti jadi direktur keuangan atau manajer keuangan, itu menjalankan 5 fungsi dasar. Ya. Fungsi dasar itu apa saja? Pertama adalah financing. Financing itu adalah raising capital, mencari sumber pendanaan. Ya. Mencari sumber pendanaan untuk mendanai ya, untuk mendanai semua aktivitas kegiatan operasional perusahaan, baik itu investasi maupun operasionalnya. Ya. Jadi tugas dari manajer keuangan atau direktur keuangan adalah capital raising atau mencari sumber pendanaan. Kemudian yang kedua adalah financial management fungsinya. Ya, financial management adalah bagaimana kita mengelola ya, mengelola cash flow ya di dalam suatu perusahaan. Ya. Kemudian adalah fungsi capital budgeting. Fungsi capital budgeting adalah fungsi investasi sebetulnya. Ya. Jadi ada keputusan pendanaan yang paling atas, yaitu raising capital. Ada keputusan apa? Investasi, yaitu capital budgeting. Ya. Yang financial management adalah mengelola cash flow-nya. Kemudian juga tugas manajer keuangan atau direktur keuangan adalah mengelola manajemen risiko. Ya, dengan kata lain, bahwa setiap perusahaan, setiap industri, setiap sektor punya risikonya sendiri-sendiri. Dan tugas manajer keuangan atau direktur keuangan adalah bagaimana meminimalisasi risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Ya. Oke, selanjutnya adalah corporate governance. Ya, corporate governance adalah fungsi untuk menyelaraskan ya kepentingan-kepentingan stakeholder yang ada di perusahaan, baik internal stakeholder maupun eksternal stakeholder. Ya, seperti managers, ya, manajemen, owners, ya, pemegang saham, juga mungkin kreditor, mungkin governments, ya, suppliers, customers, ya, dan lain sebagainya. Ya, mereka punya tujuan yang berbeda-beda dan fungsi daripada manajer keuangan atau direktur keuangan menyelaraskan kepentingan yang berbeda-beda itu agar bisa mencapai tujuan badan usaha, yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Nah, ini adalah survei yang dilakukan terhadap CFO. CFO itu Chief Financial Officer. Ya, kalau di Indonesia direktur keuangan lah ya. Ya, direktur. Kalau CEO, Chief Executive Officer itu presiden direktur. Kalau CFO, Chief Financial Officer adalah direktur keuangan. Nah, mereka disurvei, saudara, ya, fungsi mana yang paling penting? Ya, fungsi mana yang dapat meningkatkan nilai badan usaha atau nilai perusahaan? Ya, ternyata, kalau saudara lihat nih di sini, ya, kalau saudara lihat di sini, saudara, ini di sini, ini ada 4. 1, 2, yang tertinggi saudara, 3, 4, dan 5. Ya. Jadi ada 5 fungsi ya tertinggi ya yang paling favorit yang menurut CFO dapat memaksimalkan atau meningkatkan nilai perusahaan. Pertama adalah capital structures ya. Ya, capital structures. Bahwa apa? Bahwa tugas dari manajer keuangan atau direktur keuangan adalah menyeimbangkan ya antara pendanaan dari ekuitas dan pendanaan dari utang ya agar apa cost of capital-nya dapat minimal ya. Bagaimana cost of capital-nya bisa minimal.
Kemudian ada debt issuance management. Jadi sebenarnya saudara bisa lihat di sini. Sebenarnya yang atas ini capital structure juga bicara utang, saudara. Sekarang kedua, bagaimana apa? Debt issuance and management, bagaimana mengelola utang, ya, mengelola dan menerbitkan utang. Itu menjadi isu yang cukup penting bagi direktur keuangan, ya, untuk memaksimalkan nilai badan usaha. Kemudian yang ketiga adalah working capital management. Ya, bagaimana mengelola modal kerja. Itu menurut direktur keuangan adalah fungsi yang penting dan kemudian dapat meningkatkan nilai perusahaan. Ya. Kemudian ada bank relationship, ya, hubungan dengan bank. Menjalin hubungan dengan bank itu menjadi salah satu fungsi yang penting. Ini, ya. Dan terakhir adalah tax management, ya, bagaimana perusahaan dapat mengelola pajak sehingga dapat memperkecil, ya, tax planning dapat memperkecil pembayaran pajak kepada pemerintah. Ya, itu ada strateginya khusus. Ya, ini. Nah, saudara, kalau saudara lihat dari kelimanya ini, sebenarnya 1, 2, 3 bank ini bicara tentang utang. Artinya, utang merupakan salah satu sumber pendanaan yang paling penting bagi perusahaan. Itu intinya. Oke. Kemudian, saudara, pendanaan perusahaan itu dapat dilakukan dengan dua cara. Ya. Secara eksternal, artinya pendanaan dari luar perusahaan, ya, itu meliputi ada venture capital, ya, yang kita sebut juga angel capital, yang mendanai startup itu, saudara, yaitu venture capital atau angel capital, ya. Kemudian ada lagi IPO, ya, initial public offering, yaitu perusahaan menjual sahamnya pertama kali ke pasar modal, itu namanya IPO, ya. Kalau kemudian yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali, namanya bukan IPO lagi, tapi SEO, Season Equity Offering. Ya. Kemudian bisa pendanaan melalui money market. Ya. Money market ini adalah pendanaan yang sifatnya jangka pendek di bawah 1 tahun. Ya, kalau money market. Sedangkan long term debts, ini ya, utang jangka panjang, ya, bisa melalui bank, bisa menerbitkan obligasi. Oke. Kemudian secara internal, saudara, pendanaan secara internal biasanya diperoleh dari profit, ya, dari net income, tetapi net income yang tidak dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Jadi adalah return earnings, laba yang ditahan. Laba yang ditahan adalah bagian laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, dan itu kemudian bisa menjadi sumber, ya, sumber pendanaan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional dan kegiatan investasinya. Ini ada beberapa fakta, ya, yang terjadi dalam dunia nyata, saudara. Pertama adalah most financing from internal rather than external resources. Nah, ini menunjukkan fakta bahwa sebenarnya direktur keuangan, ya, secara umum itu lebih menyukai pendanaan dari internal daripada pendanaan dari eksternal. Artinya mereka lebih menyukai sumber pendanaan yang berasal dari laba ditahan atau laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Ya. Kemudian kedua, dan ternyata ketika dia terpaksa menggunakan dana eksternal, ya biasanya karena dana internal tidak mencukupi, dia pakai dana eksternal, ternyata, saudara, ya, dana eksternal yang dia pakai itu adalah utang. Jadi kenapa tadi dalam survei sebelumnya utang menjadi isu, ya, isu paling besar, ada dari 5 tadi, 3 tadi bicara tentang utang, ya. Karena apa? Di sini fakta menunjukkan bahwa perusahaan ketika dia terpaksa untuk menggunakan dana eksternal, maka dia lebih menyukai pendanaan yang berasal dari utang. Kemudian primary and secondary market transaction and offering, ya. Jadi ada primary market, ada secondary market, ya, transaction or offering, ya. Primary market itu adalah ketika perusahaan menjual sahamnya pertama kali.
Jadi transaksinya itu antara perusahaan atau dalam hal ini pemegang saham lama atau founder dengan pemegang saham baru, ya. Dari antara perusahaan dan investor barunya, ya. Itu primary market. Tetapi kemudian ketika kemudian saham tersebut sudah diperdagangkan, ya, di bursa, itu namanya secondary market. Jadi transaksinya bukan lagi dengan perusahaan, tetapi antar investor yang tadi membeli saham perusahaan di primary market. Ya. Oke. Nah, ini ada. Financial intermediaries declining as source of capital for large firm. Ya. Fakta menunjukkan ternyata lembaga keuangan ya, atau lembaga perantara keuangan seperti bank, ya, asuransi, financing, dan lain sebagainya, ternyata itu perannya semakin lama semakin kecil untuk mendanai perusahaan-perusahaan besar. Kenapa? Karena ternyata perusahaan-perusahaan besar lebih menyukai untuk menerbitkan obligasi dibanding dengan pinjam kepada lembaga keuangan, karena memang secara bunga jauh lebih kecil, ya, relatif lebih kecil bunganya, bunga obligasi dibanding bunga pinjaman bank. Ya. Nah, itu faktanya. Ya. Security market growing in importance. Berarti apa? Bahwa peran pasar modal, peran pasar keuangan, peran pasar uang itu semakin lama semakin penting, ya, bagi pendanaan perusahaan, ya, dibanding dengan pendanaan melalui lembaga keuangan, terutama perusahaan-perusahaan yang relatif lebih besar. Nah, yang kedua adalah financial management function. Ya, tadi seperti saya jelaskan, financial management function itu adalah di mana fungsi ini manajer keuangan atau direktur keuangan mengelola daily cash inflow dan cash outflow. Jadi cash flow, perputaran cash flow setiap hari itu yang memonitor dan mengelola adalah direktur keuangan atau manajer keuangan untuk memastikan bahwa hari itu perusahaan tidak kekurangan sumber pendanaan atau tidak kekurangan cash flow. Ya. Kemudian selanjutnya fungsi manajemen keuangan adalah forecasting cash balances. Dia harus memprediksi, ya, ke depan cash flow-nya seperti apa. Kalau nanti prediksinya hasilnya negatif, maka kita harus cari solusi gimana agar cash flow itu tidak negatif. Ya, tetapi kembali lagi positif. Berarti kita harus mencari sumber pendanaan untuk menutupi cash defisit tadi. Ya, itu. Ya. Tapi kalau sudah surplus ya nggak ada masalah, atau event ya, atau sama, maka nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian negatif, ya, diprediksi ternyata cash balance-nya negatif, maka mereka harus mencari sumber pendanaan untuk menutup defisit tersebut. Kemudian building a long-term financial plan. Ya, tugas financial management adalah membuat rencana jangka panjang. Ya. Kalau tadi juga mengelola cash flow sehari-hari, itu berarti artinya jangka pendek, tetapi juga mereka harus membuat rencana jangka panjang. Tapi sebenarnya yang lengkap adalah rencana mengamati cash flow jangka pendek, kemudian membuat perencanaan jangka menengah, dan kemudian perencanaan jangka panjang. Ya, jangka menengah itu kira-kira 1 sampai 3 tahun. Kalau jangka panjang di atas 3 tahun, biasanya seperti itu. Ya, jadi tidak hanya daily cash flow, tetapi juga perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Kemudian memilih ya kombinasi yang tepat antara utang dan ekuitas. Jangan sampai utangnya terlalu besar atau utangnya terlalu kecil. Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa perusahaan boleh menambah utang asalnya asalkan tambahan benefitnya harus lebih besar daripada tambahan cost-nya atau biayanya. Ya. Karena utang itu punya dua sisi, ada sisi positif, ada sisi negatif. Sisi positif, kalau kemudian kita nambah utang, sisi positifnya, tambahan sisi positifnya lebih besar daripada tambahan sisi negatifnya, maka bisa naikkan utang.
Tetapi kalau kemudian tambahan sisi negatifnya lebih besar daripada tambahan sisi positif, atau cost-nya lebih besar daripada benefit-nya, maka sebaiknya tidak menambah utang. Ya, itu kira-kira yang dibahas. Nah, capital budgeting seperti saya sampaikan sebelumnya, dan saudara juga sudah pelajari di pengantar manajemen keuangan, bahwa capital budgeting itu adalah keputusan investasi, yaitu memilih proyek-proyek investasi yang paling menguntungkan. Ya, memilih proyek-proyek investasi yang paling menguntungkan, atau memilih proyek-proyek investasi yang dapat memperkaya, ya, memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Ya. Jadi disinilah keputusan investasi itu dilakukan. Kemudian, saudara, ya, capital budgeting, ya, proses capital budgeting itu terdiri dari 3 tahap. Pertama adalah ya mengidentifikasi potensial investment. Jadi direktur keuangan atau manajer keuangan harus bisa melihat ke depan potensi atau opportunity yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Ya. Dengan melihat opportunity tersebut, maka kemudian direktur keuangan atau manajer keuangan melakukan investasi, ya, pasti harus melakukan investasi untuk bisa menangkap ya peluang-peluang tersebut, sehingga dibuatlah ya proposal investasi, ya proposal investasi ya yang kemudian akan menjadi alternatif investasi. Ya. Kemudian step 2, setelah proposal dibuat, kemudian dianalisis. Ya. Dianalisis, masih ingat kita pakai payback period, kemudian ada NPV, IRR, dan ada PI, Profitability Index. Itulah tools atau teknik yang dipakai untuk mengevaluasi kelayakan suatu proyek. Kemudian 3, setelah kemudian tahu proyek itu layak, kemudian diimplementasikan. Ya, diimplementasikan, kemudian setelah itu dilakukan apa? Monitoring. Ya. Monitoring tujuannya apa? Untuk memastikan ya apakah kondisi di lapangan sesuai dengan yang kita rencanakan dalam proposal capital budgeting. Ya. Kalau sesuai ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau nggak sesuai, ya nggak sesuai mengakibatkan proyek itu kemudian tidak menguntungkan, itu yang harus di-adjust. Ya, itu yang harus disesuaikan. Ya, dicari masalahnya di mana. Lanjut, risk management function. Ya, fungsi risk management. Ya. Pertama adalah mengidentifikasi. Jadi tugasnya direktur keuangan atau manajer keuangan mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Ya, mengidentifikasi potensi risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Apa cuma mengidentifikasi? Tidak. Selanjutnya adalah mengukur seberapa besar risiko tersebut. Ya, setelah itu baru mengelola. Ya, mengelola artinya bagaimana perusahaan berusaha meminimalkan risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Ya. Some risks are insurable. Beberapa risiko bisa diasuransikan. Ya. Seperti risiko kebakaran, ya. Kemudian risiko kecelakaan. Tetapi beberapa risiko bisa dikurangi melalui diversifikasi. Ya. Diversifikasi untuk mengurangi risiko. Kemudian ada beberapa instrumen ya derivatif seperti forward, futures, option, and swap yang nanti saudara akan pelajari, dan swap ya may also be used ya yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko, yang dapat digunakan sebagai hedging ya untuk mengurangi risiko seperti risiko tingkat suku bunga, risiko harga, dan fluktuasi nilai tukar. Itu semua risiko-risiko yang kira-kira dapat membuat risiko tersebut dapat merugikan perusahaan. Ya. Itu yang kemudian harus diminimalisasi oleh direktur oleh manajer keuangan. Ya. Kemudian ada fungsi corporate governance. Ya. Corporate governance functions adalah pertama, ya, hires and promote qualified. Ya. Meng-hire dan mempromosikan qualified, orang yang berkualitas, orang yang jujur,
dan struktur employee financial incentive dan memberikan insentif ya, menentukan insentif ya, yang bisa diterima oleh karyawan atau manajemen ya, agar memotivasi mereka. Jadi insentif itu akan memotivasi karyawan dan manajemen untuk bisa memaksimalkan nilai perusahaan. Di dalam prakteknya, insentif pada stockholders, manager, and other stakeholders often konflik. Tetapi dalam prakteknya, insentif tersebut itu konflik. Ya. Nah, nanti di sana tugas dari direktur keuangan atau manajer keuangan menyelaraskan ya, bagaimana agar tujuan yang berbeda-beda itu bisa diselaraskan sehingga konfliknya dapat diminimalisasi. Ya. Oke, ini aturan-aturan dari undang-undang di Amerika. Ya. Oke.